Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Nabila Tasya dengan NPM 2411080003. Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas topik tentang kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Dr. Ali Murtado, MSc. Baik, langsung saja. Hubungan manusia dan lingkungan dalam perspektif Islam. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah, pemimpin atau pengelola di muka bumi. Peran ini bukan hanya hak untuk memanfaatkan alam, tetapi juga amanah untuk merawat dan melindunginya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menegaskan penciptaan manusia sebagai khalifah yang menunjukkan bahwa segala tindakan terhadap alam akan dipertanggungjawabkan. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih sebagai perusak daripada penjaga. Kerusakan alam yang masih seperti deforestasi, pencemaran, dan krisis iklim sebagian besar adalah hasil dari ulah manusia yang rakus, egois, dan lalai terhadap prinsip keberlanjutan. Kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi etika yang hilang. Kerusakan lingkungan terjadi karena hilangnya etika ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Konsumerisme, gaya hidup instan, dan ketamakan. Kapitalisme membuat manusia mengeksploitasi bumi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Disinilah Islam hadir dengan prinsip tawazun, keseimbangan, watastiyah, moderat, dan maslamah kemanfaatan umum, yang jika diterapkan mampu menjadi landasan untuk hidup harmonis dengan alam. Misalnya, Islam melarang berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Penggunaan air, energi, dan bahan alam lainnya harus dilandasi prinsip cukup dan tidak merusak. Prinsip-prinsip etika lingkungan Islam yang jarang dibahas. Selain prinsip khalifah dan larangan merusak, Islam juga mengenal prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, tasfiyah, pembersihan. Membersihkan lingkungan dari kotoran dan najis adalah bentuk implementasi ajaran taharah dalam konteks sosial dan ekologis. Yang kedua, islah, perbaikan. Islam mendorong umatnya tidak hanya menjauhi perusakan, tapi juga aktif memperbaiki rehabilitasi lahan, kritis, reboisasi, dan konservasi air termasuk bagian dari islah. Yang terakhir, rahmatan lil alamin. Umat Islam dituntut menjadi pembawa rahmat bagi alam, termasuk hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Rasulullah SAW bahkan melarang membunuh hewan hanya untuk hiburan dan menganjurkan memberi makanan hewan kelaparan. Kerusakan lingkungan, bentuk dan dampaknya. Bentuk kerusakan lingkungan yaitu yang pertama, pencemaran air dan udara, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan emisi kendaraan bermotor. Dan yang kedua, deforestasi, yaitu penebangan hutan secara liar untuk kebutuhan pertanian, tambang, dan perumahan. Yang ketiga, perubahan iklim global, yaitu meningkatnya suhu bumi akibat efek rumah kaca.
Yang keempat, kebakaran hutan, seperti yang terjadi di Kalimantan dan Gunung Bromo, menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomi besar. Yang keenam, kepunahan satwa, hilangnya habitat alami menyebabkan spesies tidak bisa bertahan hidup. Dan yang terakhir, limbah plastik dan sampah, yaitu mengancam lautan dan kehidupan hewan laut. Dampak kerusakan lingkungan, yaitu kesehatan manusia terganggu akibat polusi udara dan air. Yang kedua, bencana alam meningkat seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Yang ketiga, penurunan kualitas hidup dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Yang terakhir, kerugian ekonomi besar, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Baik, ada studi kasus kerusakan lingkungan di Indonesia. Yang pertama, kebakaran Gunung Bromo tahun 2023. Penyebabnya, flare prewedding memicu api, dampaknya 274 hektar lahan terbakar, merusak ekosistem, dan menurunkan pendapatan wisata. Yang kedua, tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tahun 2018. Yang penyebabnya, pipa bawah laut milik Pertamina bocor. Dampaknya, tercemarnya laut, kematian satwa laut, kerugian masyarakat nelayan. Yang ketiga, longsor TPA Lewi Gajah tahun 2005. Penumpukan sampah memicu longsor besar, menewaskan 143 orang dan menyadarkan pentingnya manajemen limbah. Yang keempat, pencemaran Sungai Citarum, dikenal sebagai sungai yang paling tercemar di dunia. Limbah industri tekstil menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem air dan kesehatan warga. Baik, di sini ada kebakaran di Bukit Teletabis Gunung Bromo 2023. Pada 6 September 2023, terjadi kebakaran hebat di Bukit Teletabis kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Kebakaran ini dipicu oleh penggunaan flare saat sesi foto pra-pernikahan yang menyebabkan api menyebar luas hingga membakar sekitar 274 hektar lahan savana. Peristiwa ini mengakibatkan penutupan sementara kawasan wisata yang kerusakan ekosistem yang signifikan. Dan di situ ada gambar foto saat kebakaran di Bukit Teletabis Gunung Bromo 2023. Baik, tumpahan minyak di Teluk Balikpapan 2018. Ada 31 Maret 2018, pipa bawah laut milik Pertamina mengalami kebocoran di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menyebabkan tumpahan minyak seluas 200 km persegi. Insiden ini menewaskan 5 orang, merusak 34 hektar hutan mangrove, dan mencemari habitat satwa laut, termasuk lumba-lumba Irrawaddy yang terancam punah. Dan ini foto gambar ketika tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Selanjutnya, longsor tempat pembuangan akhir TPA Lewi Gajah, Bandung 2005. Pada 21 Februari 2005, longsor sampah terjadi di TPA Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Setelah hujan deras mengguyur area tersebut, longsoran setinggi 70 meter ini menewaskan 143 orang dan menyoroti bahaya pengelolaan sampah yang buruk serta pentingnya sistem pengelolaan limbah yang aman. Dan di situ foto terjadinya longsor tempat pembuangan akhir TPA Lewi Gajah, Bandung 2005.
Baik, dan terakhir pencemaran Sungai Citarum. Sungai Citarum di Jawa Barat dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Lebih dari 2.000 industri, terutama tekstil, membuang limbah beracun seperti merkuri, arsenik, dan logam berat lainnya di sungai ini, mengancam kesehatan jutaan penduduk yang tergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Lingkungan hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dilestarikan dalam Islam. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah, pemimpin di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, tidak merusaknya, dan memanfaatkannya secara bijak. Al-Quran dan hadis banyak memuat ajaran tentang pentingnya menjaga alam sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur atas ciptaan Allah. Dasar teologis Islam dalam menjaga lingkungan, yaitu yang pertama, konsep tauhid, keesaan Allah. Tauhid tidak hanya mengajarkan keimanan kepada Allah, tetapi juga bahwa seluruh makhluk ciptaannya adalah bagian dari sistem yang teratur. Menyakiti lingkungan berarti melanggar keharmonisan ciptaan Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan sumber daya alam. Mereka harus menjaga, mengelola, dan melestarikannya. Dan yang terakhir, larangan merusak lingkungan. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Islam jelas melarang perbuatan yang menyebabkan kerusakan seperti pencemaran, penerbangan liar, pemborosan air, dan lain-lain. Prinsip-prinsip Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Yang pertama, ada keseimbangan mizan. Alam diciptakan dengan ukuran dan keseimbangan. Manusia harus menjaga keseimbangan ini. Dan yang kedua, tidak berlebihan, israf. Quran surah Al-A'raf ayat 31 melarang pemborosan termasuk boros air, energi, dan makanan. Dan yang ketiga, keadilan adil. Alam harus diperlakukan secara adil, tidak dieksploitasi hanya untuk keuntungan saat. Dan keempat, amanah. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah adalah amanah, termasuk bumi dan isinya. Dan yang terakhir, takziah, penyucian. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah bagian dari iman. Contoh nyata kontribusi Islam terhadap lingkungan. Yang pertama, larangan menebang pohon sembarangan. Dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa menanam pohon lalu dari pohon itu ada yang dimakan manusia, binatang, atau burung, maka itu menjadi sedekah baginya. Yang kedua, pengelolaan air secara bijak. Nabi Muhammad SAW menggunakan hanya sekitar 1 mud air, sekitar 600 mili, untuk wudhu sebagai contoh penghematan. Yang ketiga, kebersihan sebagai dari iman. Hadis riwayat Muslim, Islam sangat menekankan kebersihan lingkungan rumah, masjid, bahkan jalanan. Dan yang terakhir, pelestarian hewan dan alam. Islam melarang membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam haji, terdapat aturan tidak boleh membunuh hewan atau mencabut tanaman di tanah haram Mekah sebagai bentuk pelestarian. Peran umat Islam saat ini. Umat Islam di zaman modern diharapkan aktif dalam kegiatan pelestarian seperti menanam pohon, bersih-bersih sungai, dan daur ulang. Yang kedua, menjadi pelopor dalam kampanye anti sampah plastik dan pemanasan global. Dan yang terakhir, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan sesuai dengan prinsip Islam.
Jadi, kesimpulan dari topik ini adalah kerusakan lingkungan terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan hutan liar, pencemaran sungai, pembuangan sampah sembarangan, dan eksploitasi alam secara berlebihan. Hal ini menyebabkan sebagai bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan krisis iklim. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga alam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah, pemimpin di bumi yang bertugas memelihara dan tidak merusak ciptaan Allah. Dalam Al-Quran dan hadis banyak perintah untuk melestarikan lingkungan seperti menjaga air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita wajib menjaga kebersihan, tidak merusak lingkungan, dan ikut serta dalam aksi nyata menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah memperhatikan saya sampai akhir, karena dia sudah tidak memperhatikan saya lagi. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan komen dan like juga. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.